Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuraini Wahida dengan NIM 142220193. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai final project mata kuliah Sistem Teknologi Informasi dengan judul Pengaruh Teknologi Finansial terhadap Sektor Perbankan. Ada 4 topik utama yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada mengenai sejarah fintech, kemudian perkembangan fintech versus eksistensi bank, lalu yang ketiga ada sinergi perusahaan fintech dan sektor perbankan, dan yang terakhir ada tantangan perusahaan fintech dan sektor perbankan. Langsung kita masuk pada topik pembahasan yang pertama, yaitu mengenai sejarah fintech. Jadi apa itu fintech? Teknologi finansial atau fintech itu adalah penggunaan teknologi terbaru untuk menyediakan layanan keuangan yang ditingkatkan dan terbaru. Nah, sejarah awal dari fintech ini diawali sejak dipasangnya kabel telegraf transatlantik pada tahun 1866 yang mempercepat komunikasi dan memungkinkan terjadinya globalisasi. Nah, kemudian pada tahun 1918 itu akhir Fed Wire di Amerika Serikat itu menjadi transfer dana pertama dengan menggunakan telegraf dan kode Morse. Hingga akhirnya pada tahun 1958 American Express itu memperkenalkan kartu kredit untuk pertama kalinya. Nah, kartu kredit ini menjadi cikal bakal pembayaran non tunai di masa depan. Perkembangan fintech dari tahun 1866 hingga 1967 ini disebut dengan era fintech 1.0. Selanjutnya memasuki era baru yaitu fintech 2.0, yaitu mulai dari tahun 1967 hingga tahun 2008. Nah, pada tahun 1967 ini ATM atau anjungan tunai mandiri itu untuk pertama kalinya dibuat oleh Barclays Bank. Nah, Barclays Bank ini adalah sebuah bank yang beroperasi di Inggris. Nah, ATM ini membawa perubahan yang cukup besar bagi industri perbankan karena akan mempermudah proses mengambil uang ataupun menerima uang. Nah, waktu yang terus berjalan hingga pada tahun 1990 itu di mana internet sangat berkembang, itu mulai muncul e-commerce, lalu layanan internet banking hingga penjualan saham secara online dan perusahaan fintech online seperti PayPal. Akhir dari era ini adalah saat terjadinya krisis ekonomi pada tahun 2008. Krisis ekonomi pada 2008 itu menjadi awal yang baru untuk era fintech 3.0, yaitu sejak 2008 hingga sekarang. Nah, pada era ini munculnya mata uang digital yaitu Bitcoin atau cryptocurrency. Lalu selain itu karena terjadinya krisis ekonomi itu banyak karyawan dan ahli keuangan yang kehilangan pekerjaannya sehingga kepercayaan masyarakat terhadap bank tradisional itu menurun. Nah, hal ini dimanfaatkan oleh ahli keuangan yang paham akan teknologi untuk menyingkirkan posisi bank. Nah, hingga hal ini memunculkan perusahaan-perusahaan startup jasa layanan keuangan yang baru seperti pembayaran online, crowdfunding, hingga pinjaman online. Teknologi finansial yang berkembang secara pesat ini membuka pintu bagi transformasi sektor perbankan. Nah, adanya inovasi-inovasi dari fintech ini memberikan kemudahan, kenyamanan, serta pengalaman baru bagi nasabah. Nah, selain itu, fintech juga menawarkan kemudahan dalam pembayaran digital, transfer uang instan, P2P lending, hingga asuransi online. Fintech ini memperluas akses terhadap layanan keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat. Namun ternyata selain memberikan kemudahan, perkembangan fintech ini memunculkan kekhawatiran akan tergesernya posisi bank sebagai lembaga penyalur dana atau intermediasi. Nah, karena itu, untuk topik selanjutnya adalah mengenai perkembangan fintech versus eksistensi bank. Nah, teknologi finansial ini telah membawa inovasi-inovasi yang baru di bidang layanan keuangan seperti layanan kredit, deposito, penggalangan modal, layanan pembayaran, clearing, mata uang digital, hingga layanan manajemen investasi. Fintech dapat dikatakan memberikan layanan yang sama seperti perbankan, namun lebih efisien karena adanya penggunaan teknologi. Selain itu, pertumbuhan teknologi finansial yang cepat dan pesat ini berdampak pada semakin kecilnya hambatan masuk ke pasar industri keuangan dan
memicu lahirnya perusahaan fintech keuangan di luar bank. Ini memunculkan kekhawatiran kedudukan bank yang perlahan digeser oleh layanan keuangan fintech atau disebut dengan digital disruption. Nah, gesernya bank sebagai media perantara penyalur dana ini disebut dengan disintermediasi. Nah, ini terjadi karena bank kehilangan aksesnya terhadap pelanggan atau nasabah karena nasabah berpindah dan mendapatkan pelayanan dari lembaga keuangan selain bank. Salah satu yang mendorong terjadinya disintermediasi ini adalah adanya layanan peer-to-peer lending atau disingkat dengan P2P lending. Nah, P2P lending ini memungkinkan individu untuk meminjam uang dari individu lain tanpa melalui perantara bank. P2P lending ini mengancam eksistensi bank itu dengan mengakuisisi pelanggan atau nasabah. Nah, mengapa orang berpindah dari bank menuju P2P lending? Karena P2P lending ini menawarkan suku bunga yang tinggi. Lalu dalam persetujuan pinjaman, P2P lending juga cenderung lebih cepat dan kemudahan dalam penyetoran dana juga menarik minat nasabah. Meskipun demikian, P2P lending ini memiliki keterbatasan dalam memberikan pinjaman. Pinjaman yang ditawarkan oleh P2P lending cenderung lebih rendah daripada bank. Hal ini karena P2P lending memerlukan banyak pemberi pinjaman untuk menyediakan pinjaman dengan nominal yang besar. Selain itu, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap P2P lending dapat dikatakan lebih rendah daripada bank karena bank itu sudah sejak lama diakui keberadaannya oleh masyarakat sehingga cenderung lebih dipercayai. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa P2P lending atau fintech mungkin dapat menggeser posisi bank, namun tidak dalam jangka waktu dekat. Nah, oleh karena itu untuk meminimalisir risiko itu, bank itu perlu berinovasi dan mengubah model bisnisnya mengikuti tren yang ada. Selain itu, bank juga harus menerapkan manajemen risiko yang baik serta sistem pengendalian yang baik pula. Selanjutnya adalah sinergi perusahaan fintech dan sektor perbankan. Nah, dari ancaman yang muncul akibat perkembangan fintech tersebut, mengapa bank tidak mencoba untuk menciptakan peluang untuk meningkatkan pertumbuhan bank? Nah, salah satunya adalah melalui sinergi atau kerjasama dengan perusahaan fintech. Menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh Narulita dan Zainal, jika suatu bank mampu mengadopsi teknologi finansial dan menciptakan fitur-fitur serta layanan yang setara dengan perusahaan fintech, maka hal tersebut akan sangat membantu bank, terutama dalam mempertahankan kedudukannya di pasar. Nah, sinergi antara perusahaan fintech dan sektor perbankan ini sejatinya adalah kunci bagi inklusi keuangan yang berperan dalam meningkatkan perekonomian. Sinergi perusahaan fintech dan sektor perbankan ini dapat direalisasikan melalui beberapa hal. Nah, yang pertama itu bank dapat bermitra dengan layanan P2P lending untuk memberikan pinjaman kepada segmen pasar yang belum dijangkau. P2P lending ini berperan dalam menyediakan platform untuk mengajukan pinjaman, sedangkan bank menjadi penyedia dana sekaligus infrastruktur perbankan. Lalu yang kedua itu dapat diwujudkan melalui kerjasama dalam pengembangan aplikasi mobile banking menjadi aplikasi yang serba bisa. Nah, pengembangan ini tentunya akan menyederhanakan proses transaksi keuangan dan memperluas aksesibilitas serta meningkatkan pengalaman pengguna atau nasabah. Nah, kemudian yang terakhir, sinergi antara perusahaan fintech dan sektor perbankan dapat diwujudkan dengan penggunaan blockchain dan teknologi biometrik dalam meningkatkan keamanan pengguna dan transaksi. Nah, teknologi blockchain ini digunakan pada peningkatan keamanan transfer dana dan efisiensi sehingga mempercepat proses, mengurangi biaya, dan meningkatkan transparansi. Lalu, teknologi biometrik seperti pengenalan wajah dan sidik jari ini digunakan untuk autentikasi sehingga memperketat keamanan dari transaksi yang dilakukan. Yang terakhir mengenai tantangan perusahaan fintech dan sektor perbankan. Nah, bergerak di bidang yang sama yaitu keuangan, perusahaan fintech ataupun sektor perbankan ini menghadapi tantangan yang sama mengenai perubahan regulasi yang tepat. Nah, regulasi berperan penting dalam perlindungan konsumen, stabilitas pasar, dan mencegah praktik bisnis yang ilegal. Keduanya ini sering dihadapkan dengan tantangan akan perubahan regulasi yang cepat. Misalkan dalam perusahaan fintech itu ada produk-produk hasil inovasi mereka yang tidak sesuai dengan regulasi yang baru saja diterbitkan. Nah, itu membuat
perusahaan fintech harus merevaluasi produknya agar dapat sesuai dengan regulasi. Hal ini selain membuang-buang uang, dapat merugikan secara waktu juga. Nah, lalu pada sektor perbankan itu dihadapkan dengan regulasi yang kompleks dan ketat. Regulasi yang kompleks dan ketat ini cenderung cepat berubah hingga memaksa sektor perbankan untuk dapat beradaptasi dan mematuhi regulasi tersebut. Nah, dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi tersebut memerlukan investasi yang besar sehingga mempengaruhi biaya operasional dan fleksibilitas. Karena itu solusi untuk menghadapi perubahan regulasi yang cepat baik dari perusahaan fintech dan sektor perbankan, keduanya harus siap dalam perubahan regulasi serta memiliki pemahaman yang mendalam tentang regulasi. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir timbulnya kerugian akibat perubahan regulasi yang cepat. Lalu tantangan yang kedua adalah mengenai keamanan data dan privasi pelanggan. Nah, seiring dengan meningkatnya kompleksitas teknologi dan ancaman cyber, upaya melindungi data privasi pelanggan menjadi semakin sulit. Nah, fintech sendiri dalam berinovasi menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau AI dan blockchain. Nah, hal ini menimbulkan tantangan dalam mengolah, menyimpan, dan pertukaran informasi pelanggan kaitannya dengan keamanan data. Lalu pada bank sendiri, bank menyediakan berbagai layanan yang memerlukan akses data pelanggan sehingga menyimpan dan mengelola data pelanggan itu menjadi tantangan tersendiri. Nah, selain itu, ancaman cyber juga menjadi tantangan bagi keduanya. Ancaman seperti peretasan data, malware, phishing, hingga ransomware itu membuat baik perusahaan fintech dan sektor perbankan harus selalu waspada. Tantangan akan keamanan data dan privasi pelanggan ini harus dapat diatasi oleh perusahaan fintech maupun sektor perbankan karena apabila terjadi kebocoran data sedikit pun maka dapat mempengaruhi citra perusahaan dan perbankan di mata masyarakat. Nah, oleh karena itu sektor perbankan dan perusahaan fintech perlu berinvestasi pada teknologi keamanan yang terbaru seperti enkripsi data, pemantauan ancaman siber, dan sistem deteksi. Nah, hal ini tuh dilakukan untuk meminimalkan risiko terjadinya kebocoran data pelanggan. Jadi kesimpulan pada topik pembahasan kali ini, yang pertama itu risiko hilangnya eksistensi bank dapat diminimalisir dengan mengubah model bisnis perbankan, mengikuti perubahan tren, dan terus berinovasi serta berinvestasi pada teknologi finansial. Lalu yang kedua, bank dapat menciptakan sebuah peluang untuk meningkatkan pertumbuhan bank melalui sinergi dengan perusahaan fintech. Dan yang terakhir adalah pemahaman mendalam mengenai regulasi dan investasi pada teknologi keamanan diperlukan oleh perusahaan fintech dan sektor perbankan untuk dapat menghadapi tantangan mengenai perubahan regulasi dan keamanan data serta privasi pelanggan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.